Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait penerimaan peserta didik baru SMA Negeri SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan 9 notifikasi atau catatan penting yang perlu diperhatikan saat akan melakukan pendaftaran jalur prestasi atau jalur rapot SMA ya. Jadi sajian ini dimaksud untuk memberikan informasi atau catatan penting bagi kalian yang akan melakukan proses pendaftaran khusus jalur prestasi rapot atau prestasi akademik ya, khusus di SMA. Oke, 9 catatan penting itu yang pertama ya, notifikasi atau catatan yang pertama. Pastikan melakukan proses pendaftaran jalur prestasi atau jalur rapot ya untuk SMA yang dijadwalkan pada tanggal 25 dan 26 Juni tahun 2022 meskipun sudah mengikuti latihan pendaftaran. Ini yang menjadi catatan penting ya. Jadi jangan sampai sudah melakukan latihan pendaftaran dipikir sudah melakukan proses pendaftaran ya. Jadi latihan pendaftaran itu sekedar latihan ya, belum menyatakan kita telah melakukan pendaftaran di jalur prestasi atau jalur raport. Jadi sekali lagi pastikan pada tanggal 25 dan 26 Juni 2022 kalian melakukan proses pendaftaran di jalur prestasi atau jalur raport meskipun sudah mengikuti latihan pendaftaran, karena latihan pendaftaran sekedar latihan ya, belum menyatakan kita telah melakukan pendaftaran. Catatan atau notifikasi penting yang kedua adalah pilihan SMA yang telah kita lakukan saat latihan pendaftaran dan saat proses pendaftaran di jalur prestasi atau jalur raport yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Juni 2022 bisa sama, bisa berbeda. Jadi sekali lagi, pilihan SMA saat kalian mengikuti latihan pendaftaran dan pada saat proses pendaftaran yang sesungguhnya di jalur prestasi atau jalur raport itu bisa sama, bisa berbeda. Karena data pilihan kita saat latihan pendaftaran akan direset atau dihapus di akhir pelaksanaan sesi latihan pendaftaran. Jadi sesi latihan pendaftaran kalau sudah habis maka seluruh data yang digunakan saat latihan akan direset atau dihapus ya. Oke, notifikasi atau catatan penting yang ketiga ya. Kalian memiliki kesempatan memilih 3 SMA ya di jalur prestasi atau jalur raport. Nah, kalian bisa memilih satu saja, 2 saja, atau ketiga-tiganya. Ini catatan penting ya. Jadi kalian memiliki kesempatan memilih 3 SMA negeri ya di jalur prestasi atau raport ini. Bisa kalian gunakan hanya untuk memilih 1 SMA saja, 2 SMA, atau memilih ketiga-tiganya ya. Jika kalian memilih 1 SMA negeri saja, maka pilihan kedua dan pilihan ketiga dipilih tidak memilih SMA ya. Kalau yang kalian pilih itu 2 SMA saja, berarti pilihan 1 kalian memilih SMA negeri mana, pilihan 2 SMA negeri mana, dan pilihan ketiga dipilih tidak memilih SMA. Oke, notifikasi atau catatan penting yang keempat ya. Pastikan sudah menentukan SMA negeri di pilihan pertama sebagai SMA prioritas. Jadi pastikan kalian itu sudah menetapkan SMA negeri yang menjadi prioritas kalian nanti ditempatkan di pilihan yang pertama. Sementara pilihan kedua dan pilihan ketiga bisa sudah ditentukan ya. Jadi kalian juga sudah memiliki sudah menetapkan mana nanti, atau kalian bisa menunggu pergerakan data pemeringkatan ya jika sekiranya modal nilai akhir belum aman atau belum safe. Jadi sekali lagi yang perlu sudah ditetapkan itu adalah SMA prioritas, itu berada di SMA negeri di pilihan yang pertama. Pilihan kedua dan pilihan ketiga bisa jadi sudah kalian tetapkan atau nanti
menunggu sampai pergerakan data pemeringkatan ya. Itu jika sekiranya modal nilai akhir belum aman atau belum safe. Notifikasi atau catatan yang kelima, pilihan yang sudah kita tentukan atau permanenkan pada saat melakukan proses pendaftaran di jalur prestasi atau jalur raport nanti tidak bisa diubah kembali. Jadi sekali lagi sudah dipastikan ya, kalau nanti kalian permanenkan maka itu sudah tidak bisa diubah kembali nanti dalam pilihan proses pendaftaran ya. Jadi pilihan yang sudah kita tentukan kemudian dipermanenkan pada saat melakukan proses pendaftaran di jalur prestasi atau raport tidak bisa diubah kembali. Kemudian pertimbangkan dan pastikan pilihan SMA yang telah kita pilih sudah benar dan memiliki peluang yang cukup untuk bisa diterima. Sekali lagi, kalau sudah dipertimbangkan ya, sudah benar dan tentunya memiliki peluang yang cukup, kemudian kalian bisa melakukan mempermanenkan ya. Oke, notifikasi atau catatan keenam ya. Jika tidak ada pilihan SMA alternatif lain yang kita pilih, jadi sekali lagi jika tidak ada pilihan SMA alternatif lain yang kita pilih, kalian bisa mendaftar di hari pertama atau kedua. Disarankan lebih awal karena kalian sudah memastikan ya SMA itu yang dipilih, tidak ada yang lain. Maka disarankan memilih lebih awal, meskipun bisa di hari pertama atau hari kedua. Berikutnya, jika modal nilai akhir kita aman atau safe, jadi mungkin pada saat latihan pendaftaran itu sudah dipastikan sangat aman ya, maka kalian bisa mendaftar kapanpun ya, bisa hari pertama atau kedua, tapi disarankan lebih awal ya. Jika modal nilai akhir kita belum safe ya, jadi belum aman atau agak canggung nilainya ya, bisa mendaftar di hari terakhir ya. Ini untuk bisa memberi peluang diterima di pilihan kedua atau di pilihan yang ketiga. Artinya dengan melihat pergerakan nilai yang masuk dan seberapa yang masih bisa diterima di SMA negeri, maka pertimbangan pilihan kedua dan pilihan ketiga kira-kira masuk atau tidak, maka kita bisa pilih untuk hari di akhir ya. Berikutnya catatan ini jika pemeringkatan diupdate setiap saat ya. Selama ini memang ini diupdate setiap saat ya di laman aplikasi ppdbjatim.net ya. Oke, catatan atau notifikasi yang ketujuh yang perlu diperhatikan, pastikan mencetak bukti pendaftaran sebagai bukti otentik kita telah melakukan proses pendaftaran di jalur prestasi atau jalur raport. Jadi setelah mempermanenkan proses pendaftaran, nanti setelah keluar bukti pendaftaran bukti cetak bukti pendaftaran, silahkan untuk dicetak ya. Itu memastikan bahwa kalian telah terbukti melakukan proses pendaftaran. Kemudian bisa di-print, disimpan atau bisa juga disimpan dalam bentuk manual ya atau hard copy, atau juga disimpan dalam bentuk soft file ya, dengan penyimpanan file yang aman dan mudah dicari. Notifikasi atau catatan penting yang kedelapan, perhatikan kalian untuk selalu memantau perkembangan proses pendaftaran ya jalur prestasi atau raport di laman www.ppdbjatim.net agar sewaktu-waktu ada informasi bisa segera ditindaklanjuti. Ini penting ya. Jadi terus untuk mengupdate ya, barangkali juga kalau ada informasi-informasi penting yang perlu ditindaklanjuti, kalian bisa sigap ya. Kemudian seringkali memang di sini pada pendaftaran online ada info-info yang disampaikan lewat laman atau website ya. Dan catatan yang terakhir, yang ke-9, notifikasi atau catatan ke-9, jika pada saat pengumuman dinyatakan diterima, jangan lupa untuk bersyukur ya. Nah, dan ini yang penting, cetak bukti penerimaan. Karena nanti bukti penerimaan ini nanti sebagai syarat untuk kalian bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu daftar ulang di sekolah pada tanggal 7 dan 8 Juli 2022. Jika belum diterima di jalur prestasi akademik SMA, kalian masih bisa mengikuti pendaftaran di jalur zonasi SMK, jalur zonasi SMA, dan terakhir jalur prestasi atau jalur raport SMK ya.
Oke, mudah-mudahan notifikasi atau catatan penting ini bisa membantu, bisa menjadikan kalian lebih jelas, lebih hati-hati, lebih paham, dan tentunya memilih pilihan yang tepat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.